Saya orang pertama yang berani ngebongkar bagaimana cara juri menilai ikan kalian. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini saya akan membahas sebuah kontes yang akan diadakan di Jogja. Tanggalnya adalah tanggal 27 September. Sebelum saya membahas kontes ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video-video saya, mulai yang hari ini sampai yang sebelumnya. Tapi buat kalian yang baru saja hadir ke channel ini dan kalian bertanya, ini tuh channel tentang apa sih? Ini adalah channel tentang Gapi, dan saya adalah orang pertama yang ngebahas Gapi dan bisnisnya. Kali ini saya akan ngebahas kontes yang akan diadakan di Bantul, Yogyakarta pada tanggal 27 September. Sebelum kita membahas kelas-kelasnya, nanti itu juga di kontes ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana sih cara juri itu menilai ikan-ikan kalian. Jadi buat kalian tuh yang belum pernah ikut kontes, kalian nggak perlu penasaran, nggak perlu bingung, juri itu menilai ikan kalian tuh bagaimana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan itu semua. Tonton sampai habis. Yang pertama, saya akan ngebahas tentang kelasnya ya. Kelas ini mungkin saya akan agak cepat, karena buat kalian yang belum paham tentang kelas, itu kalian bisa lihat di konten saya sebelumnya tentang kontes Tangerang. Itu hampir sama. Yang pertama adalah kelas solid dan albino solid. Nah, di kontes kali ini, solid dan albino solid itu dipisah. Jadi artinya buat kalian yang punya AFR, AFP, itu akan digabungkan dalam satu kelas. Tapi buat kalian yang punya Moskow, bisa itu black, blue, atau green, atau red Moskow. Jadi red Moskow itu adalah seperti AFR yang bermata hitam. Itu dalam kelas yang terpisah. Lanjut ke kelas bicolor. Nah, kalau di kontes Bantul ini mereka sebutnya itu bicolor. Jadi bukan HB atau half black atau tuxedo. Jadi artinya untuk bicolor ini berarti semua ikan yang punya dua warna itu boleh ikut. Nah, mungkin kan dari kalian bertanya tuh, ikan yang dua warna tuh apa aja sih? Paling banyak adalah tuxedo ya. Tuxedo itu adalah half black. Half black itu bisa putih, HB white, HB blue, HB red, dan HB yellow. Di luar HB itu juga sebenarnya banyak sekali ikan yang memiliki dua warna. Tapi yang perlu kalian ingat, untuk bicolor kali ini itu dikhususkan ikan yang mempunyai ekor delta. Jadi buat platinum red tail itu kan dia punya ekornya kan bunder ya, round tail atau half moon. Itu berarti jangan kalian masukkan ke bicolor. Memang dia punya dua warna, tapi tipe ekornya itu bukan delta. Lanjut ke kelas. Untuk bicolor ini dipisah juga, jadi ada albino dan bicolor sendiri yang bermata hitam. Lanjut ada kelas lace. Nah, kalau kelas lace ini kalian tidak perlu tanya, semua lace itu berarti dimasukkan ke dalam kelas lace. Berikutnya ada kelas grace. Grace ini juga kalian tidak perlu bertanya ya, grace itu kan yang coraknya titik-titik dan ada naiknya, ada logo naiknya. Jadi buat kalian yang punya grace tidak ada logo naiknya, saran saya jangan diikutkan karena percuma. Ini adalah kontes nasional, jadi pasti yang ikut adalah ikan-ikan terbaik. Jadi kalau kalian punya grace yang ada logo naiknya dan coraknya bagus, itu baru kalian ikutkan. Lanjut ada kelas cobra atau snake skin. Jadi kalau cobra garis miring snake skin artinya corak cobra di tubuhnya itu tidak memerlukan adanya bar vertikal. Jadi artinya hanya diperlukan corak cobra atau snake skin yang ada di tubuh dan di ekor, tidak perlu bar yang vertikal. Kemudian di kelas metalhead, ini berarti dia open, jadi semua ikan yang punya kepala hitam, jadi metalhead itu adalah kepalanya hitam, baru kemudian diikuti corak atau motifnya. Sebagai contoh saya ambilkan ada metal snake skin blue grace, itu berarti blue grace yang memiliki kepala berwarna hitam. Terus ada lagi metal red lace, ada lagi mungkin albino metal red lace, itu dijadikan dalam satu kelas karena dia open. Kemudian di kelas mosaik kalian sudah tahu ya, yang ingin saya ingatkan adalah dia delta tail. Jadi buat platinum mosaik yang punya half moon itu jangan dimasukkan ke sini. Nah, untuk AOT saya akan bahas lebih dalam. AOT itu adalah kepanjangannya any other tail. Jadi any other tail artinya adalah bentuk ekor yang lain. Bentuk ekor yang lain itu apa? Satu adalah crown tail, yang kedua adalah sword. Nah, biasanya di kontes-kontes yang lainnya itu dia dipisah, jadi kelas crown tail sendiri, kelas sword itu sendiri. Tapi di kontes kali ini dijadikan satu dalam AOT. Lanjut untuk kelas juve, ini dibagi menjadi tiga, juve solid, juve pattern, dan juve bicolor. Untuk detailnya saya rasa sudah paham semua ya, nanti saya akan bahas lebih
dalam untuk Juve ini adalah di cara penilaiannya. Kemudian ada lagi kelas, nah ini Half Moon Open. Jadi Half Moon Open ini berarti mosaik, dragon itu dijadikan dalam satu kelas. Mosaik ini biasanya platinum mosaik ya, yang berekor half moon, dragon, leopard biasanya. Nah, terakhir ada kelas female open. Nah, female open ini biasanya menjadi paling ramai nih. Jadi buat kalian yang punya betina, bagaimana sih kriteria betina yang bagus? Ini saya akan jelaskan lagi sedikit. Kriteria betina yang bagus yang pertama adalah dia punya body yang besar. Yang kedua adalah harus hamil. Karena biasanya yang menang itu yang hamil. Karena hamilnya betina itu menjadi daya tarik sendiri. Dan untuk form ekor dan warnanya itu dipilihlah betina yang punya ekor itu bisa panjang. Jadi kalau kalian punya HB Blue, cari betina HB Blue kalian tuh yang punya delta bagus dan dia bisa panjang plus keluar warnanya. Karena ada HB Blue itu yang tipenya tidak keluar warnanya untuk betina. Jadi kalau untuk kontes, pilihlah betina-betina yang warnanya keluar. Nah, itu adalah sekilas tentang kelas-kelas kontesnya. Jadi kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Misal kalian punya ikan jenis pingu misalnya, kalian nggak tahu masuk kelas apa, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah kontes ini tuh diadakan di mana sih? Jadi buat kalian yang di Jogja mungkin ngerti ya, dia akan diadakan di Pendopo Pura Manunggal, Kadiroso RT3, Kadiroso RT3, Kadisoro, Cilangharjo, Pandak, Bantul. Tapi buat kalian yang di luar Jogja jangan khawatir karena ini sudah ada di Google Map. Jadi kalian cari aja di map, mungkin ketik aja Pendopo Pura Manunggal, itu nanti akan keluar lokasinya. Dan buat kalian yang masih bingung nanti bisa kontak panitia, saya akan sertakan nomornya nanti di belakang. Saya akan bahas untuk biaya registrasinya nih. Kontes ini boleh diikuti oleh seluruh peserta di Indonesia. Jadi buat kalian yang tidak bisa datang langsung, kalian bisa kirim ikannya. Ini nanti akan saya kasih kontak transshippernya. Jadi transshipper ini adalah orang yang menerima ikan dari luar kota. Namanya adalah Bro Hernawan Senja. Untuk nomornya nanti saya tampilkan di sini. Kalian bisa hubungi orangnya untuk koordinasi dalam pengiriman ikan kalian yang ingin dikonteskan. Jadi jangan khawatir buat kalian yang tinggal di Sumatera, Kalimantan, mungkin Papua, kalian pengen mengikutkan ikan kalian, silakan kalian hubungi transshippernya dan ikan kalian dikirim ke transshipper. Untuk pendaftarannya sangat murah ya menurut saya karena ini kontes nasional. Pendaftarannya adalah 35.000 per ikan. Dan terus kemudian buat kalian yang mungkin sedang tidak ada amunisi kontes tapi kalian pengen ikut support dalam acara ini, kalian bisa masuk ke dalam sponsor. Nah, menariknya sponsor di sini tuh tergolong sangat murah. Cukup dengan 50.000 kalian bisa menampilkan logo kalian di dalam poster. Nah, posternya tuh ini saya sudah melihat sih sudah penuh ya. Saya nggak ngerti ini panitia akan tambah slotnya lagi atau tidak, tapi kalian bisa hubungi panitia untuk menampilkan logo kalian di sini. Nah, peringatannya adalah pelaksanaan kontes itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Jadi mungkin harus pakai masker, terus mungkin nggak tahu nih kalau jaga jarak tuh bisa atau enggak, tapi basicnya adalah gunakan masker. Itu adalah sekilas tentang kelas, dan saya mau kasih sesuatu yang menarik nih, yang biasanya tuh di kontes-kontes lain nggak ada. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu, karena ternyata yang menonton channel saya ini tuh tidak hanya dari Indonesia. Jadi kemarin tuh ada yang komen dari Malaysia tuh ada beberapa orang, dari India bahkan, terus dari kalau tidak salah itu saya lupa, kalau nggak Inggris, USA, itu ada yang komentar di channel saya, mereka minta subtitle. Cuma memang saya masih berfokus ke Indonesia dulu ya, kan salam saya itu juga Hai Indonesia ya. Repotnya itu nanti kalau sudah se-Indonesia itu kan menjadi Hai Indonesia, Hai Malaysia, Hai Amerika, itu kan jadi kayak kepanjangan gitu. Jadi saya mau tunjukkan sesuatu nih. Aduh. Kalau masalah subtitle, saya mau lihat nih berapa banyak yang minta. Kalau ternyata banyak, mungkin saya akan munculkan subtitlenya. Sekarang lanjut ke hal menariknya nih. Jadi hal menarik di kontes Bantul kali ini yang tidak ada di kontes-kontes sebelumnya itu adalah sponsor. Dia membuka sponsor di pialanya. Nah, jadi kalau kalian lihat ada piala-piala di sini. Ini saya udah cukup lama, ini waktu itu di Pemalang tahun 2018. Kalau nggak salah saya tuh ada yang dari Jogja. Nah, ini dari Jogja tahun 2019, 19 Januari. Jadi udah setahun lebih yang lalu. Pialanya kan biasa kayak gini nih. Nah, yang menarik adalah mereka itu membuka slot sponsor untuk menampilkan logo kalian itu di dalam piala.
Nah, ini nanti akan saya munculkan gambarnya di sini. Hanya cukup dengan 500.000, logo kalian itu akan tertampil di pialanya. Jadi kalau sebelumnya piala itu hanya seperti ini, tapi logo kalian itu bisa tertampil di piala yang eksklusif. Ini bahannya adalah, kalau saya baca, yaitu dari akrilik setebal 5 mm, jadi cukup tebal. Dan ada gambar kelasnya, jadi Gapi kalau ini contohnya itu kelas solid, kelas grace. Nanti ada embossnya tuh, emboss itu adalah gambar timbul atau tulisan timbul. Jadi menurut saya piala kali ini tuh sangat elegan, sangat terlihat mahal. Dan kalau logo kalian tampil di sana dan disimpan, ya saya ini nyimpen dari tahun 2018, 2019, ini sih baru aja kemarin 2020. Tapi piala ini pasti kan disimpan oleh orang yang memenangkan kontes. Jadi menurut saya logo kalian itu akan diingat sepanjang masa. Biayanya itu tadi hanya 500.000, dan kalau tidak salah video ini dibuat itu tinggal 3 slot lagi. Jadi buat kalian yang pengen logo kalian muncul di seluruh piala, silakan hubungi panitia. Yang menarik lagi adalah di konten kali ini saya akan bongkar kepada kalian semua sesuatu yang sangat berharga yang sebelumnya itu memang disembunyikan. Jadi saya udah pernah singgung, tapi saya tidak pernah menyinggung secara full 100%. Tapi kali ini khusus buat kalian yang menonton video ini sampai menit ini, kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Yang pertama adalah penilaian delta tail-nya. Jadi sebelum kita masuk ke scoring, kita akan ngebahas dulu tentang penilaian delta tail. Jadi saya akan munculkan gambarnya di sini. Ada 2 jenis ya, kelas utama dan kelas juvenil. Jadi untuk di kelas utama itu ada 2 yang perlu kalian perhatikan, yaitu adalah perbandingan size badan dengan ekor. Itu harus 1:1, dan deltanya. Kalau di juvenil, perbandingan badan dan ekor itu adalah 2:1 dan deltanya. Kita akan masuk lagi lebih jelas ke deltanya nih. Di gambar sini itu ada 5 macam delta. Kita akan melihat dari yang paling kiri dulu, itu yang delta terbaik. Jadi kalau kalian lihat dari sudutnya itu 90 derajat, dan deltanya itu menyudut tajam. Itulah yang saya bilang delta keras. Jadi delta keras itu adalah sudutnya tajam. Itu yang terbaik. Dan yang kedua adalah sudut 90 derajat dengan delta cukup tajam juga, tapi sudutnya tidak setajam yang pertama. Dan yang ketiga, 90 derajat juga, sudutnya tidak terlalu tajam dan ujungnya tidak terlalu vertikal atau tidak terlalu lurus. Tapi itu semua masih masuk standar penilaian. Yang kurang atau yang mungkin dinilai itu kurang baik adalah kalau sudutnya lebih dari 90 derajat. Dan kalian lihat untuk yang 2 jenis paling kanan itu punya tulangan ya. Jadi tulangan deltanya ini dia tidak lurus. Kalau 3 gambar yang pertama itu lurus, dan 2 gambar yang terakhir itu, yang 1 gambar terakhir lurus tapi dia sudutnya jauh melebihi 90 derajat. Inilah yang kita sebut sebagai big tail. Tapi untuk gambar yang kedua dari kanan itu dia punya tulangan itu yang bengkok, jadi agak seperti kipas. Ini kalau di kelas penggemar Gapi biasa itu mungkin mereka senang melihat ekor ini, cuma tidak masuk ke dalam kriteria kontes. Itu sekilas tentang pembahasan delta, dan yang paling penting ini adalah penilaian scoringnya. Nah, setahu saya scoring ini dulu ditutup rapat, jadi tidak ada peserta itu yang tahu benar bagaimana sih cara menilai berapa sih nilai ikan mereka yang diikutkan kontes. Nah, kali ini saya akan bongkar kepada kalian semua bahwa ada 3 variabel yang dinilai, yaitu adalah berdasarkan ukuran. Jadi kita akan masuk ke kolom yang pertama ya. Kalian bisa lihat di sini, kolom yang pertama adalah tentang size atau ukuran. Untuk body itu memiliki nilai sempurnanya adalah 15. Jadi artinya semakin besar body ikan kalian itu akan semakin tinggi juga nilainya, maksimal 15. Yang kedua adalah dorsal. Semakin besar ukuran dorsal, nilai maksimalnya hanya 5. Yang ketiga adalah semakin besar ekor atau kaudal, nilai maksimalnya adalah 10. Jadi artinya dalam kolom yang pertama, size atau ukuran, nilai terbesar itu ada di tubuhnya. Ini kalau kontes versi Jogja ya. Dan kita bicara ke kolom keduanya tentang shape atau bentuk. Yang pertama untuk body atau badannya, nilai maksimalnya itu adalah 10. Dan maksudnya berarti tubuhnya kalau besar tapi bentuknya tidak bagus itu bisa aja bengkok atau mungkin
tidak proporsional dengan ekornya, itu berarti tidak punya nilai yang full atau sempurna. Tapi kalau tubuhnya sudah besar dan proporsional dan lurus, tegap, itu dia punya nilai yang maksimal. Untuk dorsal, dia punya nilai cukup tinggi, jadi kalau bentuknya bagus, itu dia punya nilai 10. Untuk ekor ini yang paling tinggi. Kalau ekornya bagus, ekor itu berarti kalau deltanya atau half moon-nya itu bagus, dia langsung punya dapat poin 20. Nah, yang menariknya adalah di kolom terakhir. Kolom terakhir ini bicara tentang color atau warna ya. Untuk tubuh, itu punya nilai maksimal 10, dorsal 5, jadi sangat kecil ya. Untuk dorsal itu dia di color atau warnanya itu hanya 5. Nah, untuk ekor ini juga tidak terlalu besar ternyata. Dia maksimalnya hanya 10. Jadi, kalau kita lihat dari keseluruhan, nilai tertinggi itu adalah di bentuk ekor. Yang kedua adalah di size tubuh. Nah, kalau kalian pinter dari hal yang saya jelaskan di sini, itu kalian bisa mensiasati ikan mana yang kalian pilih untuk diikutkan di kontes kali ini. Dan kalau kita total di kolom paling terakhir, nilai totalnya adalah 100, itu ada tambahan 1 vitality atau kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah performa. Jadi yang sering saya bilang itu perform. Performnya itu hanya punya nilai sedikit, 5. Jadi artinya kalau ikan kalian bagus, tapi mungkin nggak bisa perform, ikutin aja. Karena mungkin juri akan mengetuk akuariumnya dan melihat performa ikan ketika diketuk. Jadi jangan khawatir untuk ikan kalian yang nggak bisa berenang bagus tuh ya. Nilainya hanya 5. Dan itu adalah scoring system yang sebelumnya disembunyikan atau tidak pernah terekspos. Dan kali ini, hal berharga buat kalian yang menonton video saya adalah kalian menjadi semakin cerdas karena kalian tahu cara bagaimana si juri menilai ikan kalian. Sebelum akhir video ini, saya ingin mengingatkan bahwa yang mengadakan kontes ini itu adalah Fancy Guppy. Fancy Guppy apa nih ya namanya? Yang mengadakan itu adalah Fancy Guppy Jogja. Jadi Fancy Guppy Jogja ini adalah sebuah komunitas di Jogja yang saya nggak tahu seberapa besar, tapi kabarnya saya dapat kabar dari seorang juri, komunitas ini akan diperluas se-Indonesia. Dan saya nggak tahu itu nanti di deklarasinya kapan, dan yang jelas akan ada Fancy Guppy Indonesia, itu yang mewadahi seluruh Indonesia. Mungkin sebelum saya akhiri video ini, saya mau kasih tahu kepada kalian bahwa di kontes kali ini itu ada 5 orang juri yang akan menilai ikan kalian. Kelima orang juri ini tidak perlu diragukan lagi karena mereka tidak hanya pandai menilai, tapi mereka itu juga, beberapa orang yang saya kenal ini juga berdagang dan mereka punya ikan-ikan yang dijual cukup mahal, bahkan di atas Guppy Indonesia. Saya pernah tahu nih salah seorang juri yang masih muda, namanya adalah Benny Setiaji. Selamat datang di Guppy Indonesia. Jadi Benny Setiaji ini saya sudah kenal cukup lama, dan waktu saya kenal itu dia kecil. Sampai sekarang dia masih kecil, saya jadi nggak tahu tuh umurnya berapa, apakah memang dia kelas mini, masuk kelas mini, jadi orangnya itu awet muda sekali, orangnya kecil dan face-nya itu awet muda. Benny ini adalah orang berbakat dari Magelang, dia kalau jual itu menurut saya sih cukup mahal ya, tapi ya kualitas ikannya tidak perlu diragukan karena dia sangat pandai untuk menilai ikan. Benny ini dari Magelang, dan yang kedua itu ada Rularto. Nah, Rularto ini saya rasa tidak asing lagi buat kalian yang sudah sering mengikuti kontes, karena Rularto ini cukup sering menjadi juri kontes. Beliau berasal dari Jogja. Nah, kalau saya diberikan kesempatan, mungkin saya akan datang ke Benny dan Rularto ini untuk datang ke rumahnya ya. Jadi kita akan melakukan tidak hanya interview, tapi kita pengen tahu bagaimana cara mereka menilai ikan. Dan saya rasa di rumah mereka tuh pasti banyak ikan-ikan bagus, dan saya akan tantang mereka untuk menilai ikannya sendiri. Jadi itu buat pelajaran buat kalian nanti. Dan yang ketiga ada Ricky Setiawan, ini dari Solo. Ricky ini juga pemain lama. Saya udah kenal Ricky ini dari awal saya mau main Guppy itu tahun 2016. Itu pas baru awal saya mau main, saya sempat kontak Ricky. Dan kalau tidak salah, Ricky ini juga orangnya sombong kayak saya. Jadi saya penasaran, saya pengen datang nanti ke rumahnya juga. Dan setahu saya dia tidak hanya bermain Guppy, tapi ada juga Blood Red Cauliflower, Blood Red Cauli, saya nggak tahu itu cauli apa, cauliflower juga kayaknya. Terus ada juga dia main cana juga, jadi kelihatannya tuh koleksi ikannya banyak. Jadi nanti kita akan coba main ke sana juga. Dan yang keempat itu ada Vito dari Kebumen. Nah ini saya juga pernah ketemu Vito itu waktu di Kebumen, cuma saya agak lupa nih wajahnya. Tapi yang jelas saya pernah ketemu dan pernah ngobrol sedikit dulu di Kebumen.
Dan yang kelima adalah Ferdian dari Semarang. Ferdian ini juga tidak perlu diragukan karena setahu saya Ferdian ini jago nge-cross ya. Dan kalau tidak salah karyanya itu adalah AFR yang punya tubuh itu full merah. Jadi buat kalian nanti yang penasaran dengan juri-juri ini, silakan kalian searching, silakan kalian lihat akun Facebooknya mungkin. Kalian bisa melihat karya-karya mereka. Itulah sekilas tentang juri siapa saja yang akan menilaikan kalian. Dan sekarang kita akan ngebahas kaosnya. Jadi kalau beberapa kontes yang pernah diadakan itu adalah bayar uang sponsor dan kalian akan mendapatkan kaos. Tapi sponsornya mahal, ada yang 125, 150. Tapi kalau di kontes kali ini itu dipisah. Jadi antara sponsor dengan kaos itu dipisah. Kaosnya sangat murah, jadi saya rasa ini panitia tidak mengambil untung ya. Tapi yang penting adalah kalian bisa mendapatkan kaos Gapi. Hanya dengan 75.000 kalian bisa mendapatkan kaos spesial yang hanya akan dirilis itu di kontes ini. Cuma ini yang saya lihat adalah batas ordernya itu 12 September ya. Jadi mungkin saat video ini tayang, tanggalnya sudah lewat. Tapi harapan saya sih panitia masih bisa ngebuka slot pre-order kaosnya buat kalian yang baru nonton video ini. Jadi nanti kalian bisa hubungi panitia dan pengambilan kaosnya itu dimulai tanggal 26 September. Jadi mungkin bisa dikirim juga. Karena di sini saya lihat belum termasuk ongkos kirim. Jadi buat kalian yang nggak bisa datang, itu bisa kaosnya dikirim ke rumah kalian. Sekian dulu video ini dan saya rasa kalian banyak mendapatkan informasi dari video ini. Dan setelah menonton ini, saya rasa kalian tidak takut lagi mengikuti kontes. Kalian menjadi lebih berani untuk beli ikan kontes karena ternyata ada kontes yang cukup meriah yang akan diadakan di Jogja. Maju terus Indonesia!